Pemirsa penggemar film tanah air bersama pemeran nonton bareng pemutaran perdana film Outfit of the Designer atau OTD di bioskop Mall Pondok Indah. Film OTD adalah film yang mengangkat tema fashion Indonesia yang dipadukan dengan kisah romansa. Ya, jadi oleh sebab itu para penggemar film yang ikut nonton bareng pemutaran perdana ini mengenakan juga baju-baju bernuansa batik dan juga mix and match-nya kayaknya kalau kita lihat aduh udah gaul kali gitu ya. Hadir dalam nonton bareng ini sejumlah bintang OTD ada Jihan Almira, Rangga Natra, Derby Robero, Selomita, Aldo Irawan, Givina Lukita dan juga lain-lain, di mana sang sutradara Dimas Anggara pun juga turut hadir di lokasi ya. Film ini layak menjadi salah satu agenda Anda untuk mengisi akhir pekan. Nah, boleh langsung dibeli gitu ya. Tiketnya sudah ada, bisa ditonton juga di bioskop terdekat dari Anda. Ini filmnya seru ya, karena mungkin menjadi film pertama juga yang mengangkat mengenai fashion ya, Ayah? Betul sekali, kalau mungkin kita sering melihat gitu ya, ini kita dengarkan terlebih dahulu nih pernyataannya. Dan kedua juga misi-misi dari ceritanya yang aku suka banget, ditambah ternyata line up cast dan juga direkturnya juga sangat fenomenal ya, jadi nggak ada alasan buat bilang enggak sih untuk menolak dari cerita ini, project ini. Oke, kalau tadi salah satu case-nya ya, Jihan Almira bilang kayak nggak ada alasan untuk nonton ini. Tapi kita kepo, apa yang kemudian membuat kita semua harus yakin gitu mau nonton OTD gitu. Udah hadir orangnya langsung. Sudah hadir pagi hari ini, sudah ada Mbak Jihan Almira, pemain film OTD. Selamat pagi Mbak Jihan. Halo Jihan. Dan juga Mbak Tasya Mariska, wardrobe director. Selamat pagi. Halo Mbak Tasya. Aduh, kita mau dinilai nanti Mbak Tasya. Tenang, kita juga ada tim wardrobe-nya ya. Nggak, saya mau ke Mbak Jihan dulu deh. Mbak Jihan, ini juga mungkin pemirsa yang mungkin sempat melihat juga trailernya dan juga informasinya di media sosial, ini penasaran sebenarnya kalau Mbak Jihan sendiri di film ini jadi siapa, terus kenapa sih masyarakat ini harus nonton gitu? Apa yang bikin beda film ini? Apa yang bikin beda? Banyak sih sebenarnya ya, cuman aku mungkin mulai dari base karakter aku dulu ya. Di sini aku berperan sebagai Nare. Nare ini basicnya adalah fashion designer dan dia punya ambisi yang sangat kuat untuk mengangkat budaya Indonesia di mata dunia gitu ya, melalui fashion. Nah, jadi karena dia memang merantau di sana, berkumpullah dengan komunitas-komunitas pelajar Indonesia. Merantau di? UK. Oh, di UK. Jadi emang background filmnya di UK ya? Di UK, ya betul. Terus ketemu sama teman-teman yang mungkin senior, alumni, ataupun bahkan satu kelas gitu ya. Akhirnya bersinergi bersama dan berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi dan cita-cita itu begitu. Nah, kenapa harus nonton? Karena banyak banget delivery message yang bisa kita ambil di sini. Karena bukan hanya sebatas fashion, film, cita-cita. Tapi kalau kata ibu produser, Ibu Deli, cita cinta. Oh gitu, jadi lengkap. Kalau nggak ada romansanya nggak lengkap gitu ya. Benar, tetap harus ada bumbunya juga. Jadi kayak merasa relatable gitu kan. Jadi nggak kayak untuk penonton gitu, nggak cuman yang oh aku fashion designer, aku bukan fashion designer jadi aku nggak relate. Padahal sebenarnya banyak banget yang bisa diambil dari situ. Karena karakternya juga banyak gitu ya, ada sekitar mungkin 5, 6 bahkan lebih gitu dengan cerita dasarnya masing-masing gitu. Pemainnya siapa aja Mbak? Ada Rangga, Derby, Jolin, Givina, Asmar Abigail, dan masih banyak lagi sih, ada Runi, ada Aldo, banyak. Oke, dan sutradaranya juga Dimas Anggara gitu ya. Itu juga salah satu alasan kenapa jangan nggak nonton ya, karena itu. Tapi kan yang menarik sebenarnya ini adalah bisa kita sebut film fashion pertama versi lokal gitu ya, yang dibuat oleh anak bangsa sendiri gitu. Kalau dilihat dari segi fashionnya, apa yang menarik dari film-film ini? Tentunya budaya Indonesia yang benar-benar kita gunakan di luar negeri gitu ya. Jadi memang setiap harinya itu kita menggunakan pakaian yang memang bernuansa batik, songket, tenun dan berbagai macam gitu ya. Dan tentunya dengan mix and match yang sangat relatable dan juga fashionable dan juga comfortable gitu. Dan doakan di sana pun juga banyak banget yang tertarik dengan apa yang kita gunakan. Jadi ketika kita lagi syuting di luar, pasti ada aja yang berhenti dan nanya, itu beli di mana? Oh, it's from Indonesia. Itu suatu kebanggaan juga. Juga jadi ajang promosi juga untuk kita mengenalkan budaya Indonesia ya. Tapi challenge-nya selama pembuatan film ini apa sih Mbak? Belum lagi kan kita memang tahu syutingnya di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Nomor satu adalah cuaca. Dingin, balik lagi banget. Jadi memang lagi transisi dari winter kan ya. Jadi kita ekspektasi adalah oke, mungkin udah mulai anget ya. Terutama kalau batik kan bisa dibilang kainnya juga nggak terlalu tebel ya. Kecuali kita lucky dapat pakai songket atau pakai tenun, lumayan lah ya gitu kan. Cuman kalaupun kita mau pakai hitek di dalamnya, sleeveless, jadi agak susah juga gitu. Dan ada beberapa momen ketika kita mau shoot di luar, gloomy dan hujan, kayak lebih ke situ sih, lebih ke cuaca. Tapi sisanya all good ya, Mbak ya. Kayaknya happy gitu kok. Happy banget gitu ya. Cuman gimana, jadi beban gak sih Mbak
Tasya? Mbak Tasya? Enggak sih, ya paling karena ini bajunya banyak desainer ya. Terus kita juga kerja sama rumah pesona kain. Kita tuh beruntung banget lah. Jadi dari desainer senior sampai desainer yang muda-muda itu very helpful banget. Kayak mereka tuh benar-benar apa ya, satu-satu gitu, fitting lah apa. Terus Pemilihan nyocokin. bajunya sendiri Mbak Tasya kan kita tahu lah budaya Indonesia ini banyak Banyak banget banget, gitu ya. Ada batik, ada songket, ada tenun dan lain. Akhirnya yang dipilih, yang ditampilkan itu gimana pemilihannya Mbak? Jadi kita tuh banyak diskusi sama desainer-desainernya gitu. Jadi kan tiap karakter tuh kan punya ini sendiri-sendiri ya. Jadi dicocokin tuh sama karakter masing-masing biasanya gitu. Jadi kita lumayan sering fitting ya Ji ya. Bolak-balik gonta-ganti gitu. Dihitung 8 kali itu ada. Iya soalnya kan kalau di sana semuanya perfect gitu Iya, kan. betul. Tampak di kamera gitu. Terus banyak juga yang mereka bikin untuk film ini gitu loh. Cukup lama nggak sih akhirnya memang baju-baju itu yang dibawa ke sana? Berapa lama tuh dari proses pemilihan bajunya, kemudian pembuatan atau desainnya, kemudian fittingnya, sampai akhirnya memang benar-benar dibawa untuk syuting? Lumayan lama ya, kita ada beberapa kain yang emang kita eksperimen dari awal, dari nol. Itu kan tentang matte dyeing ya waktu itu ya, tentang lumpur kan. Jadi kita celupin ke lumpur itu aja butuh waktu 3 bulan 3 bulan? untuk eksperimen gitu. Si kain itu dicelupin ke lumpur terus dia jadinya warna apa, bertahannya bisa berapa lama. Wow, jadi baju-baju yang nanti kita lihat di film OOTD ini juga nggak kemudian beli kainnya langsung dijahit, enggak ya? Jadi memang banyak eksperimen. Prosesnya juga panjang. Eksperimen banget. Trial errornya lumayan sih. Iya, iya, iya. Karena kita pun juga ada workshopnya untuk terutama untuk karakter aku ya Nare gitu. Kita kan memang juga mengangkat sustainability dan juga eco printing dan pokoknya apapun yang berdasar dengan bahan alami gitu ya. Jadi memang ada workshop matte dyeing, terus gimana caranya untuk mengubah bahan-bahan alami menjadi warna yang memang Jadi kita nonton sekalian belajar ya? sekalian belajar. Betul. Kita pun secara sebagai pemain juga ngerasa kayak oh kita dapat pengalaman yang lebih lagi, dapat ilmu baru gitu. Oke, menarik. Ini berapa lama sih syutingnya? Kalau di UK-nya mungkin sekitar 18 sampai 20 hari lah ya. Gitu. Tapi kalau di Indonesia-nya ada dapat seminggu ya? 5 sampai 10 hari. Kita bisa dibilang 80% emang syutingnya di Birmingham sih. Oh, menarik banget. Tapi kalau misalnya kita lihat ini kan salah satu film fashion pertama gitu ya. Apa sih yang kemudian menurut ntar saya tanya dodanya gitu ya. Tapi kalau dari Mbak Tasya sebenarnya apa yang membuat kemudian film ini harus ditonton karena ada unsur fashion, ada unsur nuansa batik yang harus kemudian kita sebagai penonton ini kayak wajib nonton gitu. Kan emang film #OOTD sendiri ini sebenarnya kan film drama tapi dibalut dengan fashion ya gitu. Bisa dibilang mungkin kita film pertama lah yang emang fokus di baju-baju gitu loh. Nah di sini tuh kita semuanya pakai pewarna alam gitu. Jadi untuk mendukung zero waste sekarang kan lagi menggalakkan gencar-gencarnya ya. Karena kan industri fashion itu penyumbang nomor 2 polusi terbesar di dunia kan gitu loh. Jadi selain baju-bajunya yang memanjakan mata, di sini juga ada edukasinya. Itu dia. Jadi edukasi soal fashion, gak cuman asmaranya aja sebenarnya. Nanti bolehlah sedikit kita mengulik mengenai asmaranya dan jalan ceritanya sedikit ya, mungkin di spill Boleh. ya. Tapi tahan dulu ya, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, segitu dulu ya cuplikannya ya. Jangan lengkap-lengkap gitu. Jangan ya. ikutan galau, itu ada percintaan-percintaan langsung galau. Bener. Jadi sebenarnya ini kalau boleh di-spill gitu ya, sebenarnya ceritanya tuh kayak apa sih? Kalau kita lihat kayaknya nggak cuma fashion aja tapi juga romansa, soal Ada relationship-nya dramanya, ya. benar-benar. Di sini emang ada kebetulan ada sebuah apa ya unsur relationship yang mungkin lagi gencar zaman sekarang gitu ya, toxic relationship. Jadi tapi toxic relationship-nya itu nggak hanya tentang romansa aja, bahkan juga ada hubungan antara keluarga segala macam ya untuk setiap karakternya karena memang mereka punya dasar yang berbeda-beda itu. Nah jadi semua itu udah lengkap nih di sini. Jadi mungkin untuk penonton mereka akan bisa memilih aku tuh karakter yang mana ya. Relate Mereka bisa gitu ya begitu sama dirinya ya. Nah di situ juga untuk relationship wise
orang-orang mungkin yang nonton bisa malah menjadi mengantisipasi diri gitu, jangan sampai jadi begitu karena ini udah digambarin nih kira-kira kalau it starts like this akan end up di mana. Jadi sebenarnya itu juga ada salah satu bagian dari edukasinya sih. Aduh, menarik banget nih. Jangan-jangan ntar yang habis nonton pasti akan galau nih. Ini gue banget nih. Langsung aku jadi kata-katanya siapa? Mbak Jihan jadi siapa tadi? Nare. Nare. Quotes-nya Nare langsung di post-post gitu Iya, kan. jadi caption ya. Tapi boleh spill juga nggak sih selama syuting gitu ya, hampir sebulan, ada yang paling diingat nggak, yang paling menarik selama syuting dan nggak terlupain gitu tuh apa sih? Lucu-lucunya. Tentunya atau- prosesnya ya, karena ini tuh kita persiapan nggak terlalu lama juga untuk secara bonding dan chemistry cast ya. Sekalinya kita ketemu, dipertemukan semuanya ya waktu udah lock semua, itu langsung pecah banget. Jadi kayak kita pun nggak nyangka, udah nggak perlu chemistry bonding lagi, udah nggak perlu yang kita nyari teori Nyambung, atau langsung metode cair. untuk jalan dulu deh kita biar bisa cair, nggak perlu sama sekali. Nah kita udah ngerasa ketika kita kesana, ini mah kayak study tour ya. Gitu. Jadi kayak kita liburan tapi sambil kerja dan kerjanya pun fashionable juga. Fun jadinya ya. Fun banget itu sih, dan kita lebih banyak outdoor, jadi Ya. kita explore Birmingham itu lumayan ekstrim juga itu gitu. dia eksplornya itu kayaknya tadi kalau cuplikan aja udah bagus ya. Ya memang beda ya. Di UK sama di sini. Tapi kalau misalnya spot-spotnya sendiri untuk filmnya sendiri ini lebih ke city kah atau memang pedesaan atau gimana? Kalau di sini sih kita fokus di city City. center. Kebetulan juga kita stay-nya langsung di city centernya, jadi akses juga akan lebih dipermudah gitu ya. Dan kita juga lebih mengambil beberapa exterior building dan juga bahkan interior pun kalau orang kan mikirnya bisa di cheating di Indonesia. Iya, kan. bisa gitu. Sayangnya nggak sama sekali karena memang beda. Setiap sudutnya pun udah beda gitu. Dan tadi Jadi- seperti disampaikan ya, 80% syutingnya memang di UK Yes, ya. Oke, nah kalau dari Mbak Tasya gimana? Apa yang paling berkesan selama syuting kemarin? Terlebih kan ini fokusnya fashion gitu ya Mbak Tasya ya. Ya itu sih pemilihan baju-bajunya gitu kan. Terus gimana kan di sana tuh emang tadi kayak Jihan bilang kan lagi Cuaca. dingin gitu kan. Jadi agak aduh ini nanti case-nya sakit nggak ya gini-gini. Kan bajunya agak lumayan. Bawel nggak Jihan? Untungnya nggak sangat kooperatif, semuanya bener-bener sangat kooperatif banget gitu. Tapi baju aja atau ada sepatunya atau ada produk-produk lainnya yang dari Indonesia yang juga ditampilkan? Kalau kita sih baju, terus sama Aksesoris, aksesoris, tas juga tas, ya. aksesoris. Kalau sepatu emang kemarin kita minta tolong case-nya untuk, karena sepatu kan agak susah ya. Iya. Oke. Nyaman iya. atau tidak kan banyak jalan kaki kalau di sana ya. Tapi ada satu tuh tadi aku barusan lihat di trailer Oh, kita iya. tadi waktu muter, ada karakter Danti Jolin itu pakai boots, Boots, yang tapi terbuat dari tenun. tenun juga. Gitu. Jadi itu custom made ya kalau yang Itu pakai custom made. Jadi memang ternyata tenun itu bisa buat Jadi apa nggak aja. cuma Mbak Jihan ya, tapi emang cast lainnya juga menampilkan fashion Iya. gitu Oh iya ya. dong, Semua iya ya? semuanya. Betul. Kan dua sahabatnya Jihan kan emang model di UK ceritanya. Gitu. Jadi emang semuanya tuh berempat tuh very fashionable Memang lah. fashion. Aduh kayaknya gitu fresh ya. banget nih nanti kalau kita nonton film ini gitu ya, menarik banget. Tapi satu lagi Jihan, apakah cuma fashion saja yang dikenalkan gitu ya dalam film ini, atau justru juga ada budaya-budaya Indonesia lainnya juga yang dikenalkan di film ini? Ada lumayan banyak ya aspeknya. Salah satunya juga bisa dibilang dari culinary wise. Wow. Jadi makanan pun itu juga disebutkan. Terus ada beberapa adegan juga yang mungkin di-spill sedikit gitu tentang makanan Indonesia gitu ya. Terus kalau aku bisa bilang sih mungkin secara foundation ethics manners di sini tuh juga kelihatan gitu kan. Mungkin kalau barat agak atau timur gitu ya agak itu ya cuek gitu. Cuek, Kalau di ya. sini semuanya bahkan kayak buka pintu, thank you, apa tuh itu semua disebutin ya khas Indonesia banget. Jadi Makanan apa sih yang ditampilin? aduh spill nggak ya? Pokoknya semua yang favorites-nya di Indonesia deh, pokoknya makanan. Cilor gak ada. Itu kesukaan kita ya. Salah satunya lah seblak aja ada. Ada. Seblak aja ada Menarik. sampai Birmingham loh. Mungkin Mbak Jihan dan juga Mbak Tasya bisa ajak masyarakat untuk yuk sama-sama nonton. Ini film yang unik, film pertama kali yang menampilkan fashion dan dibuat oleh anak-anak bangsa. Silakan, Mbak Tasya dulu. Oh, Jihan. Satu-satu nanti kebagian semua, Oke. silakan. Kalau dari Jihan pengen ngajak semua teman-teman untuk nonton film OOTD karena memang OOTD ini banyak banget yang bisa diambil, moral value, visi misi, dan mungkin juga bisa menjadi sebuah inspirasi untuk anak-anak muda, terutama zaman sekarang banyak banget yang bisa kita serap di sini. So have a look and enjoy the show. Wow, Oke, Mbak Mbak Tasya mungkin singkat. Jangan lupa nonton film #OOTD Outfit of the Designer di bioskop-bioskop seluruh Indonesia
Kita udah mulai tayang hari ini, udah hari ketiga. Oke, menarik banget. Jadi cara mengenalkan budaya Indonesia, baik itu pakaian, kemudian kuliner, bahkan juga budayanya melalui film. Luar biasa. Terima kasih banyak. Thank you, terima kasih. Sehat selalu. Dan pemirsa juga jangan lupa untuk menyaksikan OOTD karena saat ini juga masih ditayangkan. Jangan sampai ketinggalan, udah selesai baru mau nonton nanti kan. Kita langsung cari tiket ya, Tia? Kalau gitu kami akhiri dulu Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Maria Segaf. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.